Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 28 November 2023 dalam pekan biasa ke-34 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Yonatan, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup. Sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran dan perbuatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 2, ayat 31 sampai dengan 45. Pada waktu itu, Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, berdiri tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedangkan kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin di tempat pengirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi." Itulah mimpi tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada tuanku Raja. Ya tuanku Raja, Raja segala raja, kepada tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tangan tuanku telah diserahkannya semua manusia dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu. Maka tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi.
Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Sebagaimana kaki dan jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya. Kekuasaannya takkan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah Tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Pujilah Tuhan, segenap bala tentara Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan 'saatnya sudah dekat.' Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Pesan akhir zaman bagi kita. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak Ibu,
saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari kiamat atau akhir zaman, konon semua yang ada di muka bumi ini akan diruntuhkan oleh Sang Pencipta. Untuk apa Ia menghancurkan semua yang Ia ciptakan ini? Kita tidak pernah tahu. Apakah kiamat atau akhir zaman itu akan benar-benar terjadi? Kita juga tidak pernah tahu. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita mempersiapkan diri bila mana hal itu terjadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sabda Tuhan Yesus ini menegaskan kepada kita, percayalah kepadanya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut lagi akan akhir zaman. Bagaimanapun dan kapanpun itu akan terjadi. Saat itu, Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput semua umat yang Ia cintai. Yang perlu kita lakukan sebagai pengikutnya adalah percaya pada sabdanya dan berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang Ia perintahkan, yaitu saling mencintai satu sama lain sebagai sesama makhluk Tuhan dengan siap mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan, serta selalu bersama dan bersandar kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Saya pernah mengikuti sebuah acara kebangunan rohani Katolik dengan topik menyingkap dunia arwah. Sang pembicara menyampaikan bagaimana kondisi kita setelah kita mati berdasarkan iman Katolik. Setelah kita mati atau lepasnya jiwa dari raga kita, jiwa akan langsung diadili dengan mempertimbangkan segala perbuatan-perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Bila perbuatan dosa kita sudah tidak bisa diampuni, maka kita segera masuk ke dalam neraka yang penuh penderitaan. Bila perbuatan dosa kita masih bisa diampuni, jiwa kita akan masuk ke dalam api penyucian untuk dibersihkan dari segala dosa sebelum akhirnya masuk ke dalam hidup abadi. Bila kita hidup dalam kekudusan selama hidup kita, jiwa kita akan langsung masuk ke dalam kehidupan abadi di surga. Maka bertobatlah dan percayalah kepada Injil supaya kita diselamatkan oleh kerahiman Allah Bapa. Dalam Injil Lukas hari ini, Tuhan Yesus memberi pesan kepada kita tentang sikap yang perlu dibangun selama hidup di dunia ini. Hendaknya kita bersikap bijaksana terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan terbuai oleh kemewahan harta. Jangan pula menaruh sikap kagum yang berlebihan terhadap harta dan materi di dunia ini. Ingatlah, semuanya akan binasa. Saat kita mati, semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini. Dan pada saat waktunya tiba, yaitu akhir zaman, semuanya akan binasa. Semua akan berakhir. Satu hal yang perlu senantiasa kita bangun dan pupuk di dunia ini ialah melakukan hal-hal yang menjamin kebahagiaan kita di kemudian hari, yaitu perbuatan baik dan sikap saling mengasihi satu sama lain. Hidup di kemudian hari itu sifatnya kekal dan abadi. Setelah masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita memasuki masa hidup yang tak
akan binasa. Maka dalam kerahiman Allah yang tanpa batas dan dalam perjuangan hidup untuk selalu melakukan kehendak Bapa semasa hidup di dunia, kiranya kelak kita beroleh ganjaran kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Injil Lukas hari ini ingin mengajak kita untuk tidak berfokus ataupun bersikap secara berlebihan pada hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Kita diajak untuk terus berfokus pada hal-hal surgawi, berjuang mengupayakan terciptanya kerajaan Allah di dunia. Tidak ada yang abadi di dunia ini, namun sesudah hidup kita di dunia berakhir, kita akan memasuki keabadian itu. Kesanalah hendaknya fokus hidup kita selama berada di dunia, agar kelak boleh menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah Bapa di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, cinta kasih-Mu tidak terbatas bagi kami umat-Mu. Engkau tidak pernah berhenti dan lelah mengingatkan kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu dengan perbuatan baik, saling mencintai, dan berdoa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Semua pesan-Mu ini menjadi peringatan bagi kami supaya kami dapat memperoleh hidup abadi dalam kemuliaan-Mu di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.